Jenderal muda. Buka bahumu. Jenderal muda tidak terlalu baik kan? Manly adalah wanita yang aku sukai duluan. Kau pikir aku sengaja datang kemari untuk merebut wanita darimu? Jenderal muda terlalu formal, hanya seorang wanita saja, mengapa tidak kita nikmati bersama? Tuan-tuan, kalian pasti terlalu banyak minum. Lihat, semua orang sedang mendengarkan Manly bernyanyi. Aku segera panggil orang untuk mengantarkan jenderal muda ke bawah. Tuan Jiang. Pergi sana. Kak Su. Jenderal muda. Siapa yang kamu cari? Sudah diundang ke Hotel Simeng. Mundur. Tuan Jiang. Apa? Kenapa Pei Yuan boleh menyentuh? Aku tidak boleh? Semua orang bilang wajahmu mirip dengan wajahku, aku tidak tahu. Bagaimana rasanya tidur denganmu? Tuan Jiang, Manly kita adalah primadona di sini. Primadona? Jika aku mendukungmu, kau adalah primadona. Jika aku tidak mendukungmu, apa yang kau pikir kau ini? Kau sudah menolakku berkali-kali. Sudah jadi pelacur masih ingin memasang tanda kesucian. Apa kau benar-benar ingin menikah ke keluarga Jiang? Aku tidak. Jadi, kau menggantungku, ingin tidur dengan Pei Yuan kan? Itu berarti kau murahan. Tuan Jiang, Haruskah aku menggunakan paksa? Tuan Jiang, aku mohon padamu. Jangan di sini. Berikan sedikit martabat untuk Manly kami. Tuan Jiang, aku mohon padamu. Tuan Jiang. Tuan Jiang, aku mohon padamu. Tuan Jiang. Kak Su, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kenapa setiap kali bertemu wanita ini, dadaku sakit di saat-saat penting? Sial, malam ini, bersihkan dirimu dan tunggu aku di Hotel 11 Meng. Kalau tidak, aku akan menembak orang tua ini. Bawalah dia pergi. Man. Kakak Su. Man. Kakak Su. Maaf ya, Kakak Emilion. Mungkin aku tidak bisa menunggu lagi. Jangan ganggu Xiao Meihua. Jangan jual dia. Pergi. Xiao Meihua. Kakak Emilion. Komandan muda. Siapa namamu? Kakak Pei. Kamu yang imut ini, kenapa ada di sini? Maaf, aku salah orang. Salah orang. Kupikir kamu cuma mau menggoda Kakak Pei. Kamu yang imut ini, pantaskah? Pegang dia. Ayo. Belum selesai. Kakak Pei, kenapa kamu melindungi si imut ini? Komandan muda, orang di sana masih. Aku tahu. Elit dan tenang. Punya sopan santun sedikit, jangan cari masalah. Aku mengerti. Cuma salah orang saja. Aku pergi. Aku tahu. Lakukan. Kalian mau apa? Lihat pakaianmu ini. Dan wajahmu ini. Kamu penyanyi dari si Manly? Manly, Kamu kenal aku? Siapa kamu? siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Kudengar kakakku dan kakak Pei berkelahi hebat untukmu di si Manly. Kamu yang imut ini tidak hanya menggoda kakakku, tapi juga mengincar kakak Pei. Benar-benar cari mati. Kamu Nona Jiang?
Aku tidak menggoda komandan muda Pei. Ini semua salah paham. Bagaimana? Kamu mengaku menggoda kakakku? Dan lagi, Nona Jiang, kamu yang imut ini pantas memanggil begitu? Benar, kucing manis yang dipelihara cewek cantik, berani goda siapa aja. Gak tahu diri. Kalian keterlaluan banget. Si imut itu pantas disebut orang? Kamu. Semua cewek yang berani ngincar Kak Pei harus mati. Meng. Kak, kok datang? Ada apa nih? Kak, si imut ini. Dia godain Pei Yuan. Aku nggak lakuin. Dasar imut, masih ngeles aja. Kak, jangan-jangan masih suka sama dia? Cewek ini entah ngapain ke aku. Setiap lihat dia, jantungku berdebar kencang banget. Sekarang malah nyampe ke Pei Yuan. Bener sih gak boleh dibiarin, cuma main-main aja. Tuan Jiang. Jam, Nona Jiang dan Tuan itu kembar. Mereka punya telepati, gak ada yang bisa ngalahin. Posisi Nona Jiang di hati Tuan, ya iya dong. Cuma Nona Jiang rada nggak enak badan aja. Tuan Jiang Chen langsung sakit hati. Kamu cuma penyanyi imut, Nona Jiang mau pukul ya pukul aja. Masa Tuan Jiang Chen mau belain kamu? Jadi Tuan Jiang Chen nangkep Kak Su, terus suruh aku ke Hotel Simeng. Cuma buat menghina aku, ya? Ngehina kamu, emang kenapa? Mainin taktik pura-pura nolak. Kebanyakan main drama. Emangnya gue Jiang Chen cuma butuh kamu doang? Orang kaya bisa seenaknya ngebully gitu? Siapa yang ngasih izin kamu ngomong gitu? Kak, dia asalnya rendah, kalau kamu tidur sama dia. Gimana kalau ketularan penyakit kotor? Aku kan khawatir sama kamu. Oke, kalau Meng gak suka, ya kak gak bakal sentuh dia. Kakak emang yang paling baik ke aku. Dasar imut. Kan suka godain cowok? Nah hari ini, mending baju kamu dibuka, biar orang-orang lihat kamu. Bu, kenapa pundakku ada tanda lahir bunga plum? Keturunan keluarga Mei, emang dari lahir punya tanda bunga plum. Ibu juga ada, lihat. Tunggu dulu. Kak, Tuan Jiang Chen, mau ngapain? Mungkin cuma kebetulan aja. Tapi tanda lahir keluarga Mei, adikku nggak punya. Masa penyanyi cantik gini punya? Kak, kamu kenapa? Kak, lihat tuh, dia bikin aku sakit. Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu. Tapi, Dengerin omongan kakak. kamu masih mau tidur sama cewek cantik ini ya? Sayang, Kamu sebenarnya siapa sih? Kak Su. Men, kok kamu bisa sampai sini? Nggak seharusnya kamu datang. Tuan Jiang, kamu sebenarnya mau apa sih? Tiap hari pakai wajah yang mirip aku buat nyanyi-nyanyi. Tanda lahir bunga plum yang sama kayak aku, ngomong. Kamu sebenarnya mau apa? Aku nggak ngerti maksud kamu. Nona Manly. Sok keras kepala, nggak bagus itu. Tuan Jiang, tolong pukul aku aja. Minggir. Jangan sentuh Men, dia masih kecil nggak ngerti. Pukul aku aja. Nggak ngerti? Kak Su. Aku mohon. Ngomong, siapa yang suruh kamu datang? Mau apa? Nggak ada yang suruh aku. Tuan Jiang kalau nggak percaya, bisa periksa sendiri. Nggak nangis kalau belum lihat peti mati. Tuan Jiang, jangan dong, dia masih kecil. Tuan Jiang, aku mohon, dia masih kecil, mohon, dia masih kecil. Aku mohon. Nggak mau ngomong ya? Men, Aku punya banyak waktu buat main sama kamu. Men lari, cepetan lari.
Lari. Dasar otak udang. Kalau ada masalah kayak gini lagi, pangkatmu turun 2 tingkat. Aku juga nyangka. Otak dipakai buat apa aja tiap hari? Maaf Panglima, aku juga nggak nyangka cewek-cewek ini. Serem banget ini. Hampir aja ngebahayain. Tolong selamatin aku, Panglima, tolong. Ada yang nyulik aku, tolong. Gimana aku mau nyelamatin kamu? Tolong selamatin aku, tolong. Pei Yuan, jangan ikut campur urusanku. Kenapa setiap kali lihat cewek ini? Selalu ada rasa familiar yang aneh. Aku jadi tertarik padanya tanpa sadar. Pei Yuan, Wakil Komandan Chen. Ya. Masuk lihat ke dalam. siap. Pei Yuan, lu mau rebut cewek gue ya? Ya udah, gue rebut. Lu. Datang lagi. Lemas ya. Kalau lemas jangan macam-macam. Bisa jalan sendiri nggak? Lu tunggu aja. Sudah sadar. Ini di mana? Rumah gue. Jenderal, tolong kami, mohon. Ada yang nyulik kami. Semalam, terima kasih Jenderal. Pagi-pagi udah nyangkut. Aku enggak. Berarti cara Nona Manly. Balas budi itu dengan menikah ya. Pinggangnya lumayan lentur. Gue kasih kesempatan buat nikah. Lepas sendiri atau gue bantu? Aku. Jenderal. Tutup pintunya dong. Banyak bacot. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Apa? Itu sudah Ban udah sadar. Mama, Pei kakak bawa penyanyi. Ke rumah Pei, dia nggak bakal batalin tunangan kan? Berani dia. Tapi penyanyi itu, Cuma penyanyi cantik, bisa apa? Suruh orang urusin aja. Ya udah, gue rebut. Si imut itu harus mati. lu anak direktur ban, bukan preman. Gini, besok lusa kan pesta ulang tahun kalian. Ajak dia, mau gue temui penyanyi jagoan ini. Mama yang paling baik. Lepasin gue. Kalian mau apa? Menyanyi untuk Nyonya Jiang. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, men. Kalau tidak pergi, nenek tua ini akan kukirim ke alam baka. Ibu, Men. bertahun-tahun ini kau memperlakukan aku seperti ibu kandung sendiri. Tenanglah. Aku tidak akan memberikan pusaka. Benar-benar tidak bisa pergi. Tidak apa-apa. Tidak bisa pergi. Aku yang pergi. Lepaskan, aku yang pergi. Jangan pergi. Men. Aku tidak bisa lagi menyusahkan men. Semoga setelah hari ini berakhir, mereka mau membebaskan aku dan Kak Su. Kamu si imut, berpakaian seperti ini, mau menggoda siapa? Aku tidak. Bukannya suka menggoda pria? Kalau begitu hari ini, aku akan suruh pelayan pria keluarga Jiang. Membiarkanmu menggoda mereka satu persatu. Pelayan. Jangan.
Tanda lahir ini. Siapa kamu? Kamu si imut, mau apa dengan ibuku? Ibumu? Kamu itu yang di gerbang barat, menggoda Achen. Merebut tunangan Meng Meng. Penyanyi cantik itu. Cepat katakan. Tanda lahirmu, dari mana asalnya? Bu, dia cuma ingin mengambil hati kakak. Dia gambar sendiri. Dibuat? Bukan aku. Aku tidak. Aku tidak. Penyanyi cantik, berani meniru tanda lahir keluarga Mei milikku. Keluarga Jiang, memang semuanya sama saja. Padahal tadi aku sempat merasa, Nyonya Jiang sangat ramah. Dasar perempuan jalang, pantas dihajar. Ibu Wang, pukul dia. Baik, Nona. Si imut berani membantah. Kalian keterlaluan. Nona, biar aku yang mengajarinya pelajaran. Suara ini, kenapa terdengar sangat familiar? Ibu. Benar-benar kamu. Dulu. Kenapa harus menjualku? Kenapa penyanyi ini terlihat begitu familiar? Dia seorang perempuan. Kalau anak perempuanku adalah Putri Ban, Apa yang mau kau lakukan pada adikku? Aku tidak. Tak mau bertobat. Sini orang. serang. Apa yang kau lakukan? Tuan Jiang, hari ini kau panggil aku ke sini, cuma untuk menghinaku? Memukulku, ya? Jangan lupa, walau aku cuma seorang penyanyi, namun aku terkenal di seluruh kotaan. Kau seperti ini. Tidak takut kabar ini tersebar dan dicela orang? Kau pikir kau benar-benar tamu kehormatan keluargaan? Kau cuma seorang penyanyi. Terkenal di kotaan pun bagaimana? Tetap saja cuma orang rendahan, si jalang paling hina. Iya, Kak. Ku dengar, dia dijual ke rumah bordil oleh orang tua kandungnya sendiri. Kau pikir rakyat kotaan yang dibesarkan dengan kecantikan ini akan membelanya? Dijual ke rumah bordil oleh orang tua sendiri. Jangan-jangan dia si jalang itu? Kak, kalian pegang dia. Hari ini aku akan merobek-robekmu. Tuan Jiang dan Nona Jiang bisa berbuat semaunya. Nyonya Jiang, jangan-jangan juga tidak peduli pada muka keluarga Jiang? Kak, kau berani mengancamku? Si jalang berani mengancam Nyonya? Kenapa wajahnya terlihat begitu familiar? Ibu, dia cuma penyanyi. Dia merebut tunanganku. Dia juga melukai Kak. Ibu, kalau ini tersebar, muka keluarga Jiang kita di mana? Untuk berjaga-jaga, apapun Meni ini. Apakah dia sampah yang dulu dijual? Dia harus mati. Nona benar. Jalang macam ini harus dimasukkan keranjang babi. Ya, masuk keranjang babi, 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 masuk keranjang babi. Dia benar-benar mengenaliku. Bertahun-tahun ini, aku berkali-kali membela kau di hati. Menjualku adalah terpaksa. Pasti kau punya kesulitan yang tak bisa diungkapkan. Berfantasi saat bertemu lagi, kau akan menyesal, akan menyalahkan diri. Tak disangka, kau cuma ingin aku mati. Wang Cui, kenapa kau? Melihat dia seperti ini, kenapa dadaku sesak sekali? Mama, dia mengganggu saya. Kamu harus membela saya. Penyanyi ini memang punya kemampuan. Bahkan saya hampir terpengaruh olehnya. Siapapun yang mengganggu anak keluarga Jiang, mati. Bawa dia keluar dan masukkan ke dalam kandang babi. Jangan, jangan, jangan. Tunggu. Kakak, jangan-jangan kamu masih memikirkan dia? Tanda lahir bunga plum, memang si anak yang tidak berguna itu. Selesai, selesai. Jangan-jangan Tuan Jiang mengenalinya? Tuan, jangan sampai terpengaruh oleh si imut ini. Iya, Kak. Dia dibesarkan oleh seorang ibu asuh. Tidak tahu seberapa kotornya. Aneh, tadi saya kenapa lagi? Kakak, kamu jangan-jangan kamu merasa kasihan padanya? Iya. Tuan, tidak boleh merasa kasihan pada si imut seperti ini. Sudah, Achen, keluarga kita Jiang tidak mungkin mengizinkan kamu bersama dengan penyanyi seperti ini. Apalagi penyanyi rendahan yang tidak punya niat baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya hanya merasa, kalau dia dimasukkan ke danau keluarga Jiang, akan mengotori keluarga Jiang. Dia harus dimasukkan ke kandang babi.
Tapi seharusnya di tempat yang seharusnya. Tuan Jiang. Jangan, jangan. Tadi mungkin hanya serangan jantung. Nyonya, mari kita mulai. Semua sudah lihat, siapa lagi yang berani menggangguku? Anak keluarga Jiang. Akan seperti wanita ini. Tidak berani, tidak berani. Seorang penyanyi. Tidak tahu diri, apa statusnya? Berani-beraninya mengusik keluarga Jiang. Si imut yang dibesarkan oleh ibu asuh. Masih berharap bisa dekat dengan Tuan Jiang. Merebut pria Nona Jiang, pantas dimasukkan kandang babi. Masukkan kandang babi, masukkan kandang babi, masukkan kandang babi, masukkan kandang babi, masukkan kandang babi. Dasar jalang, tidak bisa tenang. Harus mengganggu keluarga Jiang, hanya dengan matimu. Anak perempuanku baru benar-benar menjadi Nona Jiang. Kakak, Achen, Kak, kamu kenapa? Achen, Kak. Saya tidak apa-apa. Aneh, kenapa hari ini serangan jantung sering sekali? Achen, jantungmu kambuh. Ayo kita ke rumah sakit. Nyonya, dia. Buang dia. Dengar tidak? Lanjutkan penggenangannya. Kenapa? Kenapa? Apa salahku sebenarnya? Aku kan anak kandungmu sendiri. Kenapa? Ibu. Cepat selesaikan. Nyonya, sebaiknya Bunda bawa tuan muda ke rumah sakit. Baik, Achen, ayo kita ke rumah sakit. Dia cuma seorang wanita cantik. Kau membuat kakakku ketakutan. Cepat buang dia. Matilah kau. Tidak. Aku tidak mau mati. Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Komandan Pei tiba. Mati. Kakak Pei, kenapa kau ke sini? Siapa kau? Ini orang yang akan dihabisi Nyonya Jiang. Nyonya Jiang tahu siapa? Keluarga Jiang, orang terkaya di Anjan. Kakak Pei, akulah tunanganmu yang sebenarnya. Nona Jiang, jangan berlebihan. Bazi belum ditukar, koran belum mengumumkan. Mana ada hubungan tunangan? Kamu, Mundur. ibu, kakak. Berani merebut pria anak kesayanganku? Aku tidak akan membiarkannya lolos. Adik. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan seorang penyanyi rendahan menginjak-injakmu. Achen, ayo kita ke rumah sakit. Dia cuma wanita cantik, bagaimana bisa kenal Komandan Pei? Kalau Nyonya tahu dia anak perempuan keluarga Jiang yang sebenarnya. Meng Mengku. Tidak boleh. Si imut itu harus mati. Komandan. Lagi memberi salam tahun baru. Kumohon, Komandan. Selamatkan kakak Su. Apa hubungan mereka berdua? Aku sudah menyelamatkanmu. Sekarang harus selamatkan kakak Su juga. Makin lama makin lancang. Daripada disiksa mati oleh keluarga Jiang. Lebih baik ikut Pei Yuan. Aku kelihatan sangat putus asa. Aku masih perawan. Kalau komandan mau. Kakek.
Ini caramu membalas kebaikanku? Apa yang jenderal muda inginkan? Nona Manly. Mandi dulu, ya? Katakan. Sudaban bunuh diri. Buka pintunya. Bersihkan darahnya, ganti baju. Aku nggak mau. Aku mau nunggu Kasu. Jangan. Dokter, gimana kondisi Kasu? Bertahun-tahun kondisi tubuh pasien buruk, luka kali ini merusak organ dalam. Memicu infeksi, dia juga nggak mau merepotkanmu. Turut berduka cita. Apa artinya? Turut berduka cita? Nggak mungkin. Kak Su nggak mungkin. Kak Su nggak bakal mati. Dia satu-satunya orang di dunia ini yang mencintaiku. Dia nggak bakal mati, Kak Su. Urus pemakamannya. Kakak Emyun, tolong selamatkan Kak Su. Selamatkan Xiao Meihua. Selamatkan. Selamatkan Kak Su. Xiao Meihua. Xiao Meihua. Xiao Meihua. Selamatkan Kak Su. Kak Su. Selamatkan Kak Su. Kak Su. Selamatkan Kak Su. Jenderal muda, itu Bicaranya di luar. Jenderal muda. Nona Manly. Dia. Aku sebelumnya. Data yang kusuruhmu cari. Ada yang salah? Seharusnya nggak Anda. Masih curiga dia itu Xiao Meihua ya? Lau Chenya. Sebelum umur 5 tahun, aku benar-benar gak pernah keluar dari kediaman jenderal besar. Iya, kata Nyonya. Benar. Kalau Xiao Meihua ini. Katanya anak pelayan di kediaman. Untuk menyelamatkan Anda, diculik orang. Xiao Meihua. Oh iya, terima kasih atas kerja kerasmu. Cari lagi, tentang barang-barangnya, sebanyak mungkin. Nyonya Jiang, jantung Tuan Jiang sangat sehat. Sangat sehat. Benar. Lalu kenapa penyakit jantungnya semakin sering kambuh? Semakin parah. Ini, Tuan Jiang sebelumnya sudah diperiksa berkali-kali. Memang tidak ada masalah jantung. Sakitnya hampir pingsan. Jangan-jangan kamu dokter gadungan. Achen? Dokter Han, kalau ada apa-apa, tolong langsung katakan. Saya sudah bilang sebelumnya, gejala Tuan Jiang seperti ini. Sangat mirip. Semacam ikatan batin. Seperti anak terluka. Ibu pun ikut sakit hati. Atau juga seperti beberapa kembar, satu terluka. Yang satunya juga bisa merasakan. Ya, mereka berdua kakak beradik memang punya hubungan batin. Beberapa kali sebelumnya adiknya baik-baik saja, tidak terluka. Ini agak sulit dijelaskan. Dokter gadungan. Meng-meng, Nona kedua sepertinya pergi ke sana. Nona Manly, makanlah sedikit. Ini sudah Ban siapkan untukmu, katanya. Hari ini adalah ulang tahun ke-20 Men-Men keluarganya. Mie panjang umur harus ada. Men-Men, Aku belum pernah makan mie panjang umur. jangan nangis, cuma semangkuk mie panjang umur. Kalau suka, tiap tahun aku buatkan untukmu. Ayo, coba rasanya. Pintar sekali. Kamu bilang mau masak untukku tiap tahun. Sudah, jangan nangis. Kalau dia lihat kamu begini, pasti sedih. Tabahlah. Nona, si jalang itu ada di kamar ini. Bilang, berapa uang yang kamu mau, baru mau tinggalkan Jenderal Besar Pei. Apa maksud Nona Jiang?
Jenderal muda Pei itu siapa? Mana mungkin seorang penyanyi seperti aku bisa mencapainya? Kamu, Apalagi meninggalkannya. Daripada tanya aku seperti ini, mending tanya dia. kamu menantangku? Terserah kamu mau pikir apa. Kamu, buka mulutmu. Selagi aku masih hidup, aku takkan lepaskan siapapun yang bunuh ibu. Kamu lihat apa ini? Aku tahu, dengar-dengar ibumu yang cantik itu mati. Kamu bilang apa? Kenapa? Kenapa cewek cantik yang disetubuhi banyak orang? Dia mati ya mati. Aku sebutin kenapa. Jangan sebut dia. Nona Jiang pukul aku. Tidak takut marah komandan muda. Kamu ancam aku lagi. Mi panjang umur. Kamu cuma penyanyi rendahan. Berani sama-sama ultah dengan aku. Jangan buang. Jiang Meng, kamu gila. Jiang Meng, aku lawan kamu. Kenapa? Mau lawan apa? Dia bilang mau lawan siapa? Lawan nona kami. Aku kasih kamu 100 nyali pun, kamu juga nggak berani. Berdasarkan apa kamu sentuh mi panjang umurku? Berdasarkan apa kamu bisa semena-mena begini? Hidup orang lain. Kamu, Berdasarkan apa? kamu berani pukul aku. Aku pukul kamu. Kenapa? Aku lawan kamu sampai mati. Kalian dua orang bodoh, cepat tangkap dia. Berani mendekat, aku cekik dia. Ini gimana? Lepasin aku. Berdasarkan apa? Kalian orang kaya bisa semena-mena begini. Kalian orang kaya bisa nggak peduli hidup mati orang lain. Berdasarkan apa? Kamu gila, lepasin aku, kamu punya nyali. Jadi Nona Jiang, kamu nggak punya nyali, pantas dipukul. Kamu berani sentuh aku lagi, biar kakakku bunuh kamu. Kalau gitu aku bunuh kamu dulu. Kamu berani. Ibu, Kak, Bajingan, lepasin adikku. tolong aku. Kenapa? Dari kecil sampai besar. Aku berusaha keras sekali. Aku cuma mau hidup dengan baik. Kenapa? Kamu sudah membunuh Sumama, belum cukup. Sekarang masih tidak mau melepaskanku. Kenapa? Tolong aku, karena kau dan mamamu hidupnya hina. Lepaskan anak perempuanku. Acen, pukul dia sampai mati. Pelacur, kalau begitu, aku pukul kau sampai mati. Sayangku, mati saja. Kenapa dadaku mulai sakit lagi? Kak, Mungkinkah karena dia? Tapi dokter bilang, aku tidak punya jantung berdebar. Hanya ikatan kembar. Jangan-jangan, dialah yang sebenarnya. Kak. Apa kau lagi melunak padanya? Dia baru saja mau membunuhku. Siapapun tidak boleh menyakiti anak perempuanku. Mati saja. Kakak Pei, kau datang? Kakak Pei, kau mau jadi hina begini? Suka pada seorang penyanyi? Hina. Kalian sekelompok orang terhormat, menindas seorang rakyat biasa. Kalian tidak hina? Pei Yuan, turunkan pistolmu dulu. Kak, Pei Yuan, apa kau gila? Akulah calon istrimu yang akan kau nikahi. Kapan aku pernah setuju? Au, Mama. Meng. Kita pulang dulu. tapi Pulang dulu. kalian? Apa kau masih suka penyanyi ini? Pei Yuan, keluarga Jiang dan Pei kita. Selama aku ada, aku pasti tidak akan mengizinkanmu membawa pulang seorang penyanyi, sekalipun sebagai selir. Selama kau ada, mulai hari ini, dialah istri pertamaku. Jika dia benar-benar Xiao Meihua, apa salahnya aku menikahinya sebagai istri? Kau memang gila. Kak, apa dia sedang marah? Pei Yuan,
Kau sungguh-sungguh mau, demi seorang penyanyi, menggagalkan pernikahan keluarga Jiang kita? Urusanku, keluarga Jiang jangan ikut campur. Pei Yuan. Jangan keterlaluan. Aku tadi benar-benar gila. Sampai mengira penyanyi itu adikku. Wanita rendahan yang seenaknya menggoda pria. Masa bisa jadi keluarga Jiang? Komandan, kau menghina adikku seperti ini. Keluarga Jiang pasti takkan diam saja. Meng Meng, ayo kita pergi. Mama Su. Dia benar-benar sudah meninggal? Itu yang dibuat Mama Su untukku. Dia tiap tahun buatkan mie panjang umur. Kalau pasien tak istirahat baik, bisa parah jadi pneumonia. Nanti repot. Aku paham, terima kasih dokter. Komandan, dengan sifat keluarga Jiang, mereka pasti akan lepaskan dia. Aku tahu. Kakak Muyun. Kamu ini Xiao Meihua atau bukan? Barusan kau bilang mau nikahi Nona Manli jadi istri utama. Jenderal mungkin. Urusan apa kau peduli setuju atau tidaknya jenderal? Urusan yang kusuruh, gimana? Oh iya, tadi buru-buru lupa bilang. Anda memang dibawa balik ke kediaman setelah umur 5 tahun. Nyonya. Mungkin bukan ibu kandung Anda. Hewan piaraan si cantik, cari mati ya? Kakak Muyun. Barang sialan. Mama. Xiao Meihua. Komandan, kamu bilang apa? Oh, bukan apa-apa. Aku harus ketemu inang susuku, tolong antar ke kediaman. Bikin kesal. Nona, hari ini ulang tahunmu sama Tuan Muda. Aku khusus buat mie panjang umur. Apa? Mie panjang umur lagi? Pergi sana. Nona, lehermu kenapa? Itu si barang sialan yang pukul. Kenapa? Kau kenal si barang sialan itu? Enggak, aku enggak kenal. Dasar barang sialan, dijual ke rumah bordil masih bikin ribut. Berani pukul anakku. Bahkan rebut pria dari anakku. Tunggu, aku bersin dia. Kau pasti juga nggak kenal si jalang itu. Meng Meng, tenang saja. Hari ini ayah ibu sudah ke kediaman jenderal untuk urus ini. Kau adalah mutiara keluarga Jiang. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu. Hanya kakak yang paling baik padaku. Aku benar-benar buta waktu itu. Sampai-sampai mengira wanita ini adalah adikku. Semoga memangku selalu bahagia seperti ini. Benda sialan itu harus mati. Sayang, kenapa kamu datang kemari? Kian Datong, ini $100 besar. Tolong bantu aku lakukan satu hal. Setelah selesai, aku akan memberimu $100 besar lagi. Sayang, apa hal yang ingin kamu lakukan? Ketika aku berusia 5 tahun, aku dijual oleh orang tua kandungku ke halaman rumah ini. Kak Su selalu melindungiku, menghalangi semua kejahatan untukku. Di tempat yang kotor itu, dia membuka dunia baru untukku. Sekarang dia mati karena aku. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku juga akan membuat orang yang menyakitinya membayar harganya. Menurutku, dia sekarang lebih berharap kamu bisa hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Siapa yang tidak ingin hidup dengan baik?
Kamu akan membantuku, bukan? Nona Men. Meminta bantuan tapi tidak sabar seperti ini? Aku akan membantumu. Cukup sampai di sini saja. Ya baik, nanti besok aku suruh Lau Chen menjemputmu. Entah itu burung kenari emas, ataupun selir besar. Selama bisa membalaskan dendam untuk ibu. Hanya tubuhku saja, tidak apa-apa. Hati-hati ya. Tuan muda, aku bicara. Busong, kamu juga tahu sifatku. Sejak kecil tidak punya banyak kesabaran. Tuan muda, kamu diadopsi ke kediaman jenderal ketika kamu berusia 5 tahun. Ibu kandungmu adalah wanita cantik kelas bawah sebelum dia meninggal. Dia membawamu kembali ke kediaman jenderal, kamu demam sampai lupa semua masa lalu. Jenderal mencatatkanmu di atas nama istri dia dan mengganti namamu menjadi Pei Yuan. Tidak mengizinkan siapapun menyebutkan latar belakangmu. Baik, ayo Busu. Ceritakan semuanya. Aku. Sebelum berusia 5 tahun, apakah aku punya nama lain? Sepertanya, nama ikut ibu, kamu disebut MU. Enyun. Betul, itu namanya. Kakak Yun. Xiao Meihua, Ibu Song. Apa aku sebelumnya punya teman bernama Xiao Meihua? Waktu kamu sakit panas, mulutmu terus menyebut Xiao Meihua. Pasti orang yang sangat penting. Siapkan mobil. Komandan buruk. Nona Manly diculik orang. Barang rugian. Aku mau mama. Bikin aku kalah judi, kubunuh kau, kau barang rugian. Kubunuh kau. Ini adalah rumah. Lihat si cantik. Kamu menangis pun tetap cantik. Ayahku, dia tidak mengenaliku lagi. Kamu melotot pun tetap cantik, katakan. Kalau kamu mati begitu, sayang sekali, ya kan? Konon katanya kamu masih penyanyi terkenal seantero kota. Hari ini, Bapak akan mencicipi. Kenapa? Kenapa kamu begitu tenang? Memang orang yang pernah lihat dunia. Kian Datong, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat siapa aku. Siapa kamu? Kamu cuma, itu loh, yang terkenal seantero kota. Penyanyi itu. Lain siapa lagi? Waktu umur 2 tahun. Mengikat siapa seperti anjing di pinggiran ranjang? Waktu umur 3 tahun. Kalian memaksa siapa belajar mencuci dan memasak? Waktu umur 5 tahun, kalian berdua menjual siapakah? Pelacuran paling kotor di ibu kota? Tidak mungkin. Sekarang kamu tahu siapa aku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu adalah barang rugian itu. Wanita Wang Cui itu gila ya? Bisa-bisanya menyuruhku membunuh anak kandungku sendiri. Cepat lepaskan aku. Aku yang lepaskan. Jangan lepaskan dia. 100 keping peraku ini, bunuh dia. Semuanya untukmu. Cepetan.
Kamu lihat enggak? Tian Datong. Bukan aku nggak mau bantu, kamu lihat enggak? Semuanya gara-gara si perempuan brengsek itu, dia yang maksa aku, lihat. Kamu lihat. Tian Datong, kamu gila. Aku kan anak kandungmu sendiri. Kalau gitu, di kehidupan selanjutnya. Lahir di keluarga yang baik. Xiao Meihua. Kakak M. Yuyun. Gak apa-apa kan? Ini. Kakak M. Yuyun. Apa aku emang gak pantas hidup? Apa aku harus mati aja? Xiao Meihua. Kenapa? Aku kan anak kandung mereka. Mereka jual aku aja belum cukup. Manly. Sekarang mereka mau bunuh aku lagi. Jejak darahnya sampai keluar, kayaknya bukan darahnya. Manly? Gak apa-apa Manly. Manly. Kamu kejar orangnya, aku antar ke rumah sakit. Siap. Tian Datong, kamu gila. Aku kan anak kandungmu sendiri. Kalau gitu, di kehidupan selanjutnya. Lahir di keluarga yang baik. Kakak M. Yuyun. Komandan. Maaf Komandan, aku nggak sengaja. Kalau gitu, maksudmu sengaja. Bukan, aku nggak. Komandan. Mulai sekarang jangan panggil aku komandan, aku punya nama. Namaku Pei Yuan. Pei Yuan. Pintar. Jangan gini. Nyeselia. Nggak. Dulu aku meremehkanmu. Bilang kamu gak bisa menggoda pria, Nyonya Manly paling jago. Komandan, ibu dan anak keluarga Jiang datang ke sini. Senjatamu buat apa coba? Bukan, terutama karena bawa nyonya tua juga. Aku tahan bentar, kamu buruan lari. Iya Komandan, aku nggak bisa tahan lama. Gimana kalau hari ini udahan aja? Pergi sana. Gak apa-apa kok. Kita lanjutkan. Pei Yuan. Aku tetap keluar lihat sebentar. Oh iya. Kamu masih ingat apa yang terjadi tadi malam? Tentara datang, cepat lari. Kamu selamatkan aku lagi. Terima kasih, Panglima Muda. Orangnya tertangkap. Daerah itu campur aduk, orangnya kabur. Tapi kamu ingat wajah si penculik? Itu yang jual aku. Ayah, ibu. Gak apa-apa kok. Jangan khawatir. Aku janji, pasti bikin mereka bayar. Panglima Muda. Barusan aku bilang kan. Namaku Pei Yuan, bukan Panglima Muda. Pei Yuan. Kamu dasar jalang kecil, ternyata di sini. Wakil Komandan Chen. Antar Nona Jiang pulang. Ibu, lihat dia. Nyonya Pei, keluarga Jiang sudah setujui permintaan Panglima. Ini niat baik keluarga Pei. Ayuan, ada apa ini? Apa-apa yang kucing anjing dibawa pulang? Bu, jangan ikut-ikutan. Apa kucing anjing? Mulai sekarang. Istriku. Kacau bukan? Bukan, Bu. Soal nikah kan sudah bilang, aku yang putuskan. Kamu lahir di keluarga Pei, urusan pernikahan bukan urusanmu. Menantu keluarga Pei cuma boleh marga Jiang. Aku kasih waktu 3 hari, urus si penyanyi ini.
Kalau tidak, aku yang urus sendiri. Bu, Tenang, Nyonya Jiang. Keluarga Pei takkan izinkan. Penyanyi rendahan masuk keluarga. Aku percaya Nyonya Pei. Meng, kita pergi. Ayuan, jangan kecewakan ayahmu. Panglima muda, maksud Nyonya pasti juga maksud Panglima. Bagaimana kalau aku antar Nona Manly pulang dulu? Gak usah repot-repot. Aku bisa jalan sendiri. aku izinkan kamu pergi. Tapi, Istriku sendiri saja tak bisa kujaga. Apa gunanya jadi panglima muda? Istirahatlah baik-baik di rumah sampai lukamu sembuh. Nanti kita hitung urusan hari ini. Tunggu aku di rumah dengan baik. masa si Pei Yuan benar-benar mau menikahiku? Aku cuma seorang penyanyi keliling. Nona Manly, ada seorang wanita di luar. Katanya dia ibumu. Ibu, Man. ibu, Lady, kamu? Aku lupa. Kakak Su sudah tiada. Lady, aku ibumu. Ibu yang menjualku ke rumah bordil dan mau nyawaku. Dasar jalang kecil. Masa sih? Aku kan ibumu. Katakan, apa maumu? Lady, Namaku bukan Lady. Nona Manly, bisakah kamu mohon pada Panglima Muda untuk melepaskan ayahmu? Kamu sudah menikamnya. Dia sudah dihukum. Kalau sampai ditangkap orang Panglima Muda, nyawanya bisa melayang. Asal kamu nurut. Tinggalkan Ancheng, tinggalkan Panglima Muda. Aku akan minta Ibu Jiang untuk melepaskanmu. Jadi, mau nyawaku adalah perintah Ibu Jiang? Bukan begitu. Ayah ibu mana tega. Dasar jalang, bencilah pada ibumu sendiri. Usia 2 tahun, aku diikat seperti anjing di pinggir ranjang. Usia 3 tahun, dipaksa belajar cuci dan masak, kalau salah dipukul dan dilaparkan. Usia 5 tahun, dijual ke rumah bordil paling kotor. Itu katanya tega? Lucu sekali. Itu juga untuk kebaikanmu. Menjualku ke rumah bordil, itu untuk kebaikanku? Atau mau nyawaku, itu untuk kebaikanku? Apa aku benar anak kandungmu? Apa kamu benar ibuku? Jangan sampai jalang kecil ini tahu. Masa sih? Kamu anak yang kukandung 9 bulan. Kalau tak percaya, kamu bisa periksa. Lady bukan, Manly. Manly, Panglima Muda bukan. Perempuan seperti ini bisa kamu impikan? Kamu harus nurut, pergi dari Ancheng. Mungkin masih ada jalan hidup. Aku tipe orang seperti apa? Anjing yang dibesarkan pelacur. Aku juga demi kebaikanmu. Pergi, Aku ibumu, bagaimana caramu bicara padaku? pergi. Kalau tidak, aku akan segera suruh Iwan. Tangkap kamu. Kamu sampah? Tunggu saja. Kak Su, aku sangat merindukanmu. Kamu baik-baik saja. Bikin kaget. Bagaimana keadaan di luar? Si jalang kecil itu tidak setuju. Sekarang pasukan di luar sedang mencarimu di mana-mana. Tinggal di sini dulu. Sampah ini. Salahmu, harusnya dia dibunuh. Dia kan anak kandung kita. Apakah hatimu terlalu kejam? Aku kejam? Waktu kamu jual dia ke rumah pelacuran dulu. Kenapa tidak bilang kamu yang kejam? Kita kan orang tua kandungnya. Dia tidak akan benar-benar suruh Panglima bunuh aku. Belum tentu. Hari ini dia hampir suruh Panglima ikat aku. Sampah tak tahu terima kasih ini. Gimana ini, katamu? Nona, Manly si jalang itu ternyata anak kalian? Nona, aku? Meng, kamu. Namaku juga. Pantaskah si jalang ini memanggilnya? Nona, maafkan aku. Dulu kamu terlihat sangat ingin bunuh si jalang itu. Ternyata hanya akting di depanku. Selama ini, aku benar-benar meremehkanmu, Nona. Kamu harus percaya padaku, aku setia padamu. Kamu harus percaya padaku. Kalau kamu tidak percaya, gimana? Kalau tidak percaya, begini. Kita bunuh Manly. Minta maaf pada Nona Jiang. ya, bunuh dia. Manly punya orang tua jalang seperti kalian. Itu balasan untuknya.
Jangan-jangan Nona Jiang ini anakku? Menungguku? Aku tidak. Aku tidak. Bohong itu bukan kebiasaan baik. Siapa yang bohong? Oh ya, ibumu. Kamu kenapa? Kamu terluka? Apa Panglima memukulmu karena aku? Ya, karena kamu. Ini. Maaf, aku. Bercanda. Kalau ini. Gak ada apa-apa, mending kita hitung-hitung utang tadi pagi aja. Aku ambilkan kotak P3K buat kamu. Cuma dia yang gak tahu, Panglima gak pernah mukul Tuan. Aku ngomong yang gak seharusnya, tugas kali ini Tuan. Terlalu gegabah, jadi sampai kena luka gini. Kalau mau ayah setuju nikahin dia, aku harus bayar harganya. Iya, tapi gimana kalau nikahin Nona Manly jadi selir? Panglima sama Nyonya pasti gak bakal protes. Ngasal. Kalau kamu gak ada kerjaan, cari aja Kian Datong. Cari berapa lama, penjudi kok gak ketemu-ketemu. Kalau gitu, kamu taruh pistolnya di sini hari ini. Bersihin tanggal sebulan. Jangan-jangan, aku cari sekarang. Ada apa dengan Wakil Komandan Chen? Peduli sama pria lain ya? Xiao Meihua. Kamu panggil aku apa? Sekarang situasi belum jelas, buru-buru kenalan, belum tentu baik buat dia. Gak apa, cuma dari dulu aku rasa, bunga plum. Tanda lahir kamu itu cantik banget. Nanti aku panggil kamu, Xiao Meihua, gimana? Jangan. Xiao Meihua, itu panggilan khusus. Dari kakak Eng Yuyun. Dasar gak tahu terima kasih. Lukain ya. Aku sakiti kamu. Puas? Sengaja cari perhatian aku ya? Maaf ya. Sengaja kan? Aku gak. Iya, sengaja. Luka kamu. Nanti aja setelah selesai. Aku sakiti kamu. Komandan muda kalian mana? Komandan muda ada urusan mendadak pergi tadi malam. Dia pesan Tuan akhir-akhir ini. Jangan keluar dari Villa Pei. Oh. Aku tadi malah khawatirin dia. Kalau dia menikah dengan keluarga Jiang. Keluarga Pei dan Jiang akan jadi besan. Bagaimana mungkin Pei Yuan berani menyentuh keluarga Jiang? Nona Manly, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Tapi Panglima muda memerintahkan, Nona Manly tidak boleh meninggalkan kediaman Pei. Nona Manly buruk. Ibu membawa Nyonya Jiang dan putrinya untuk mengepung kediaman PI. Apa? Buang dia ke sana. Anak salah, orang tua yang bertanggung jawab. Karena dia anak kandungmu. Maka ajari dia baik-baik, bukan semua pria. Boleh dia sentuh. Pegang. Nona, pukul dia sampai puas. Dasar jalang tak tahu diri. Berani merebut pria Nona. Hari ini kau akan kuhajar habis-habisan. Sampah tak berguna. Lanjutkan pukulnya. Aku pergi. Wang Cui, aku selalu ingin tanya. Benarkah kalian orang tua kandungku? Tentu kau anak kandungku. Harimau tak makan anaknya sendiri. Kau ibu macam apa? Kalian lebih rendah dari binatang. Kurang ajar kau. Dasar jalang. Kian Datong, pegang dia. Hari ini ibu akan menghajarmu sampai puas.
Berani melawan Nona, bahkan merebut prianya. Apakah dia benar anakku? Apa omong kosongmu? Bualan, kau pukul aku lagi? Dulu sampah ini. Saat kau hamil dia, kau sangat khawatir. Tapi setelah lahir, kau acuhkan. Apakah dia? Aku bilang iya, iya. Jadi aku benar-benar bukan anak kandung kalian. Lalu di mana orang tua kandungku sebenarnya? Sial! Jalang kecil ini jangan-jangan sudah menduga. Tidak, hari ini dia tidak boleh dibiarkan hidup. Jalang! Awalnya Nona masih mau memberimu jalan hidup. Kau sendiri yang cari mati. Kian Datong, cepat pegang dia. Di mana anak kita? Akan kuberitahu nanti. Kalian mau apa? Sampah. Mengingat kita pernah jadi ayah anak, ayah akan antarmu sendiri. Kau mau apa? Jangan ada yang mendekat. Mundur. Aku kasih tahu, bajingan kecil, ini adalah rumah Jiang. Tidak bisa kabur, benar. Ternyata kalian benar-benar bukan orang tua kandungku. Jangan mendekat. Ibu, menurut ibu, acara pertunangan 3 hari lagi, apakah komandan akan datang? Sekarang perang di selatan terus berlanjut, jenderal ingin Anceng aman. Maka butuh persenjataan. 8 melihat ke seluruh Anceng. Siapa yang lebih kaya dari keluarga Jiang kami? Pei Yuan muda dan ceroboh, tapi jenderal tidak. Ibumu benar, sayangku. Kamu hanya perlu tenang menunggu hari pernikahan. Hal lainnya, jangan kau khawatirkan. Ya, ayah, ibu paling baik padaku. Aku adalah anak perempuan, paling beruntung di dunia. Dasar kamu nakal. Bajingan kecil. Jangan lari, bajingan kecil. Jangan lari, bajingan kecil. Tolong selamatkan aku. Siapa itu? Tolong selamatkan aku. Kamu bajingan. Masih mau menggoda ayahku? Tuan, dia cuma penyanyi rendahan. Aku akan segera bawa dia pergi. Tolong selamatkan aku. Gadis ini kok terlihat sangat familiar. Dasar tidak berguna. Penjagaan bajingan kecil saja tidak bisa. Cepat bawa pergi. Ikut aku. Tunggu. Jangan-jangan ayah mengenali bajingan ini? Ayah? Jangan-jangan ayah diam-diam pergi ke rumah hiburan? 8 omong kosong. Kamu siapa? Tuan, dia cuma penyanyi rendahan yang dibesarkan di rumah pelacur. Dia menipu tuan muda, bahkan merebut tunangan Nona kedua. Kami hanya memberi pelajaran untuk Nona. Benar. Tidak. Aku tidak. Yang jelas kalian yang ingin membunuhku. Berani-beraninya menuduh kami. Tuan, jangan sampai tertipu oleh si iblis cantik ini. Dia memang bajingan berhati jahat. Benar, ayah? Kakak pun hampir tertipunya. Aku tidak. Percayalah padaku. Mereka yang menuduhku. Masih berani membantah? Kenapa setiap kali melihatnya, dada terasa sesak? Sudahlah. Bawa pergi dan urus. Daripada mati begitu saja. Lebih baik taruh seseorang sebagai tumbal untuk membalas dendam kepada nenek. Jangan ada yang mendekat. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Meng, cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Pelacur, lepaskan dia. Lepaskan dia? Baiklah. Minta maaf padaku. Minta maaf. Cepat minta maaf, jalang kecil. Aku akan menuruti apapun syarat yang kamu ajukan. Asal kamu jangan menyakiti Mengku. Meng. Berlutut, minta maaf padaku. Dulu aku selalu bersedih hati. Itu karena aku tidak mengerti mengapa orang tua kandungku memukul dan memaki aku, menjual aku ke rumah pelacuran. Sekarang aku tahu, kalian sama sekali bukan orang tua kandungku. Apa? Kamu Putri Wang Cui? Sial, jika kita akui Manly adalah putriku. Dia sangat mirip dengan tuan muda. Nyonya akan curiga. Nyonya, dia. Nona Manly, karena kamu adalah Putri Wang Ma. Aku bahkan pernah menggendongmu ketika kamu kecil. Jangan menyakiti putriku. Aku bukan putrinya. Wang Cui, katakan padaku, siapa sebenarnya orang tua kandungku? Kamu adalah putri yang aku kandung selama 10 bulan. Bagaimana mungkin aku rela menjualmu? Salahnya si penjudi buruk ini, dia tidak punya hati nurani sama sekali. Dia menjualmu di belakangku. Men, ibu minta maaf padamu. Ibu akan bersujud untukmu, tolong lepaskan Nona itu. Aku mohon. Dia adalah ibu kandungmu, bagaimana kamu bisa sekejam ini? Cepat lepaskan aku. Tapi kalian barusan jelas-jelas mau membunuhku.
Kalian, Maafkan ibu, nak. Suami, cepat bersujud. Bersujud. Tolong lepaskan Nona, aku mohon padamu. Pergi ke neraka. kamu berdarah. Tidak apa-apa. Ini sudah berdarah banyak. Kamu masih bilang tidak apa-apa. Meskipun berdarah, aku masih bisa menggendongmu kok. Aku tidak sengaja memukulmu. Kamu bukan mau pukul aku, tapi mau pukul istriku ya? Aku tidak. Peiwan, jangan keterlaluan. Adik perempuanku baru tunanganmu. Kapan aku pernah setuju? Kamu, ayah, Peiwan terlalu sombong. Orang seperti dia, adik menikah dengannya pun tidak akan bahagia. Tuan, Peiwan masuk paksa ke keluarga Jiang kami. Membawa kabur penari ini, jelas tidak menganggap keluarga Jiang. Di mata, bahkan menghina Meng Meng. Jangan biarkan mereka pergi. Ya ayah, aku putri sulung keluarga Jiang. Mana bisa dibandingkan dengan penyanyi itu? Kamu keterlaluan. Komandan muda, apa karena seorang penyanyi mau putus hubungan dengan keluarga Jiang? Paman Jiang. Kamu pikir dua orang ini di rumahmu bisa hentikan aku? Anak muda, jangan terlalu sombong. Peiwan, kamu keterlaluan. Kakak, Peiwan, kamu gila ya? Paman Jiang. Jika keluargamu masih ganggu istriku, keluarga Jiang akan kehilangan orang. Kamu, Pulang, ayo pergi. ayah ibu, kenapa Peiwan perlakukan aku seperti ini? Dia keterlaluan. Kak, Acen kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Penyanyi itu, apakah dia anak kalian berdua? Tuan, aku? Ayah, jangan nakuti Ibu Wang, dia juga tidak mau melahirkan. Manly si Jalang ini. Ya Tuan, aku juga tidak tahu, kenapa dia bisa berubah. Jadi tak tahu malu begini. Benarkah? Benar Tuan. Ayah bawa kakak pulang istirahat, aku antar mereka ke rumah sakit ya. Masih Meng Meng yang baik hati, pergilah. Hari ini kamu tidak merasa aneh? Penyanyi itu mirip dengan Jiang Chen. Jangan sebut penyanyi itu, sekarang kalau sebut penyanyi. Aku langsung mual dan sesak dada. Baik-baik, tidak sebut. Mungkin aku terlalu banyak pikiran. Tembakan ini tidak bisa gratis, beri aku $500. Kamu gila ya? $500? Memangnya kenapa? Putri saya adalah putri keluarga Jiang. Ini masih banyak. Bagaimana kamu tahu? Kamu bicara apa? Maaf, semuanya karena kamu jadi. Tidak apa-apa, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Apakah itu? Aku tidak berguna. Aku tidak melindungimu dengan baik. Bukan, semuanya karena aku. Aku seharusnya tidak pergi. Kenapa begini? Dari kecil sampai besar sesat terus. Apa? Pokoknya siapa yang mengganggumu, aku tidak akan membiarkannya. Terutama keluarga Kian itu. Apakah dia benar-benar putriku? Dasar Jalang. Tadinya Nona bilang mau kasih kamu hidup. Kamu sendiri yang cari mati. Kian datang. Cepat tahan dia. Putri kita di mana? Aku akan beritahu kamu. Mereka sebenarnya bukan orang tua kandungku. Mereka berdua di gudang kayu. Mengaku sendiri. Begitu rupanya. Aku heran kenapa selalu merasa perbuatan mereka seperti ini, tidak seperti yang dilakukan orang tua kandung. Harimau buas pun tidak makan anaknya sendiri. Lalu, orang tua kandungku sebenarnya di mana? Apakah mereka juga tidak menginginkanku? Tenang. Aku pasti akan bantu kamu cari orang tua kandungmu. Tidak usah. Aku hanya mengakui Ibu Su sebagai keluarga.
Kalau mereka sudah tidak menginginkanku, maka aku juga tidak menginginkan mereka. Begini saja, setelah urusanku selesai, aku akan mengumumkan pernikahan di koran. Aku akan berikan kamu sebuah rumah. Aku, Ekspresimu seperti apa sih? Tidak mau? Aku ini. Berarti setuju dong? tapi statusku. Kamu mau mati ya? Komandan Jenderal datang. Tidak apa-apa, tenang. Ada apa, Pak? Angin apa yang bawa Pak datang? Ayah besarkan kamu sebesar ini, malah untuk menjatuhkan ayah? Kamu tahu, keluarga Jiang berguna untuk ayah. Ayah besarkan aku, hanya untuk menjualku. Bajingan, menikahi nona keluarga Jiang. Artinya dia menikahi ahli waris kekayaan dan menguasai tahta penguasaan Zheng. Kamu tidak tahu apa-apa. Kakek, sejak kapan keluarga kita bergantung pada wanita? Kalau begitu aku akan tembak dulu wanita ini. Kalau begitu tembak aku dulu. Kamu pikir aku tidak berani? Jenderal, jangan. Apa yang kamu lakukan? Kembali ke sana. Jenderal, 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan, itu semua salahku. Tolong lepaskan Xiao Shuai. Aku akan segera pergi. Xiao Shuai tergoda olehku, jadi dia melakukan hal seperti ini. Jenderal, tenang saja. Aku tidak akan lagi mengganggu Xiao Shuai. Aku menggoda Xiao Shuai hanya untuk menyelamatkan nenek suku. Lamaran dari Xiao Shuai. Aku ini hanya seorang penyanyi rendahan. Sungguh tidak pantas menerimanya. Aku berharap Xiao Shuai dan Nona Jiang bahagia selamanya. Kita berpisah di sini. Penjaga, ikat Xiao Shuai untukku. Xiao Meihua. Aku adalah orang yang ditinggalkan orang tua kandung, dijual oleh orang tua angkat. Bagaimana mungkin aku pantas memiliki keluarga? Pei Yuan, jaga dirimu baik-baik. Xiao Shuai Pei juga bisa mengalami hari seperti ini. Semua ini karena kamu sudah gila. Entah bagaimana nasib seorang penyanyi tanpa perlindungan Xiao Shuai. Bisa bertahan hidup sampai besok atau tidak? Lepaskan. Lepaskan. Aku tanya kamu, bagaimana kamu bisa dapatkan ini? Keluarga Jiang semuanya, lepaskan dia. Sebenarnya mereka bukan orang tua kandungku. Lepaskan saja. Wajah yang mirip, tanda lahir bunga plum yang sama. Tidak manusiawi, berulang kali ingin mencabut nyawa Men-Men. Mereka, putri sejati keluarga Jiang. Sudah selesai, kembalilah ke sana dan siapkan pernikahan. Oke, Kamu anak ini ada ide apa lagi? pokoknya aku janji sama kamu. 3 hari lagi aku akan bertunangan dengan putri keluarga Jiang. Oke. Kembali dan istirahat yang cukup. Bukan begitu, Xiao Shuai. Kamu benar-benar mau menikah dengan Nona Jiang? Naik mobil, aku harus persiapkan pernikahan. Jenderal muda, sudah menyerah begitu saja? Bunuh dia, ambil uang ini, pergi sejauh mungkin. Anakku, Diam. Siapa anakmu? Aku putri keluarga Jiang. baik, Nona, Nona. Cepat selesaikan urusan Nona ini. Tembakan jenderal muda ini memang berhasil memancing mereka keluar. Anda terluka, biar saya saja. Buru-buru apa? Tenang saja. Iya, kan kamu masih harus menikah dengan Nona Jiang itu, ya? Lalu bagaimana dengan Nona Menli? Gunakan otak. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Kamu tahu tidak? Wang Cui dan Qian Datong. Mereka bukan orang tua kandungku, Bu. Tidak ada lagi yang baik padaku. Aku harus pergi kemana? Aku tidak punya rumah lagi. Ibu.
Besok adalah hari pertunangan Jenderal Muda dan adik perempuan Anda. Hari ini, saya sengaja mengundang Nona Manly untuk meramaikan acara. Supaya sadar diri, siapa dirinya sebenarnya. Baiklah. Pei Wan, siapapun kamu, mari kita bertemu sekali lagi. Kenapa kamu datang? Nona, saya usir dia. Tidak perlu, dia tamu undanganku hari ini. Hari ini aku akan buat dia melihat jelas, seorang penyanyi. Betapapun licik hatinya, tidak akan bisa menandingi putri keluarga Jiang. Sedikit pun. Kakak, dia tidak akan berbuat nekat, kan? Berani dia. Terima kasih atas kehadiran semua di tengah kesibukan hari ini. Untuk menghadiri acara pertunangan saya. Hari ini, saya akan bertunangan dengan putri keluarga Jiang. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama pada putri keluarga Jiang. Dan semakin tergila-gila. Dengar tidak? Itu aku yang dia maksud, dasar perempuan murahan. Jenderal Muda mencintaiku. Hari ini kedua keluarga kita bersatu. Juga melanjutkan persahabatan lama kita. Pei Wan, kamu mau apa? Pertunangan. Tapi, Kamu ngapain? Hari ini pesta pertunangan kita. Akulah putri tertua keluarga Jiang. Kamu sebentar lagi bukan? Dia tahu aku bukan orang Jiang. Pei Wan, kamu nakal. Nakalin adikmu? Ku beritahu. Yang selalu nakalin adikmu itu kamu sendiri. Sayang. Omong kosong. Pei Wan, kamu pasti mau bawa penyanyi ini pergi hari ini? Sudah kukatakan, aku mau bertunangan dengan putri asli keluarga Jiang. Lalu tunggu apa lagi? Lepaskan penyanyi ini. Minta maaf pada adikku. Jenderal Muda, kamu keterlaluan. Jenderal, beginikah didikan keluarga Pei? Jenderal, hari ini kalian harus beri penjelasan pada putriku. Kalau tidak, aku batalkan semua kerja sama kedua keluarga. Tangkap anak durhaka ini. Jenderal, ini salahku. Jenderal Muda Pei, jangan ribut. Hari ini pernikahanmu dengan Nona Jiang. Paman, Bibi, apa kalian tidak pernah curiga dia bukan putri kalian? Apa yang kamu omongkan? Pei Wan, demi menikahi orang ini, kau fitnah aku begitu? Kak, Ibu, dia keterlaluan. Pei Wan, kamu licik sekali. Iya, Ibu, kau yang membesarkanku dari kecil. Akulah putri kandungmu. Entah si rubah ini, kasih obat apa, sampai dia begitu membelanya. Meng, jangan nangis, ya. Pei Wan, aku tahu kau suka penyanyi ini. Tapi kau tidak boleh demi dia menganiaya putri keluarga Jiang kami. Jangan nangis. Jenderal Muda benar-benar linglung. Bisa-bisanya bertengkar dengan keluarga Jiang demi seorang penyanyi. Penyanyi ini licik, bisa buat Jenderal Muda tergila-gila. Penyanyi yang besar di rumah bordil kelas rendah, memang pandai merayu pria. Waktu dimasukkan kandang babi, seharusnya dia dibunuh. Diam. Kalian tak tahu malu. Memang anak yang dibesarkan pelacur. Sungguh merusak moral. Barang rendahan memang begini caranya merayu pria. Kalian bilang rendahan, tak tahu malu. Apa kalian tidak pernah berpikir? Dialah putri sebenarnya dari keluarga Jiang. Komandan Muda sudah tahu? Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Maksudmu, orang tua kandungku adalah bapak dan ibu Jiang? Ya, Kalau orang tua kandungku adalah mereka. Dia.
Dia adalah kakakmu. Aku tidak mungkin kakakmu, Pei Yuan. Kau jangan berpikir, hanya karena ada tanda lahir bunga plum di bahunya. Lalu dia adalah anggota keluarga Jiang. Tanda lahir bunga plum? Iya, ayah. Aku sudah tahu lama. Ada tanda lahir bunga plum di bahunya. Apa artinya itu? Bukannya itu gambar? Ini bukan palsu. Ini tanda lahir khas keluarga Jiang. Au, Bibi, lihat baik-baik. ini? Achen benar. Ini juga tidak membuktikan apa-apa. Bibi, kalau aku tidak salah ingat, keluarga Jiang punya anak kembar, kan? Lihat semua, mana ada yang mirip antara dua orang ini? Sepertinya benar. Manli lebih mirip dengan Jiang Chen. Aneh sekali. Jangan-jangan dulu mereka benar-benar tertukar? Mana mungkin keluarga Jiang tertukar anak? Jangan-jangan ditukar? Tidak mungkin. Diam kalian. Akulah putri tertua keluarga Jiang. Ibu, akulah putri kandungmu. Kak, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Ibu, siapa yang sanggup menukar anak keluarga Jiang? Ya, siapa yang sanggup? Komandan muda, untuk menikahi wanita ini. Kau benar-benar tidak memilih cara ya? Tuan, anggota keluarga Jiang. Juga tidak bisa dihina seenaknya. Nona Menmen. Dulu kau bilang siapa orang tua angkatmu? Kau anak Wang Cui. Ya, benar. Ibu angkatku adalah pelayan keluarga Jiang, Wang Cui. Bagaimana mungkin? Bu, jangan percaya omongan penyanyi ini. Akulah putrimu yang sebenarnya. Ibu, meskipun ibu angkatnya anak pelayan kita, pembantu itu pun tidak punya kemampuan sebesar itu. Bisa menukar anak keluarga Jiang kita, kan? Sebelumnya ibumu karena baik hati, menyelamatkan Wang Cui. Kemudian mereka, pada malam yang sama, melahirkan di kamar yang sama. Ruang bersalin yang sama. Tanda lahir bunga plum yang sama, ulang tahun yang sama. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukti sudah ada di depanmu, jangan bodoh lagi. Kak, kamu harus percaya padaku. Akulah adikmu. Benar-benar adikku? Jika kamu tidak percaya, tanya saja pada Wang Cui, kan? Hari ini pernikahan Nona Jiang, kan dia ada di sana? Tuan, Tuan. Saya tidak bersalah, Tuan. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah? Orang yang tidak membalas budi. Tuan, Tuan. Saya bisa buktikan bahwa Nona itu anak kandungmu. Apa? Katakan. Kamu bisa buktikan bahwa Jiang Mengku adalah putri kandungku? Ya Tuan, saya bisa buktikan. Mereka semua fitnah. Saya bisa buktikan Nona adalah satu-satunya putri keluarga Jiangmu. Bagaimana bisa begini? Apakah saya yang salah? Tenang, yang palsu tidak bisa menjadi yang asli. Katakan. Tuan dan Nona lakukan uji darah gabungan. Buktikan bahwa Nona adalah anak kandung Tuan. Tipu daya penyanyi itu akan hancur dengan sendirinya. Ini? Ibu, mungkin itu hanya kebetulan. Meng-Meng memang adikku. Men-men. Baik. Kalau begitu lakukan uji darah gabungan. Nona, silakan teteskan darahnya. Bercampur? Benar-benar bercampur. Ayah, kan aku sudah bilang Meng-Meng adalah adikku. Kita salah sangka pada Meng-Meng. Akulah putri besar keluarga Jiang, kamu Jalang. Cepat keluar dari sini. Bagaimana bisa? Apakah aku benar-benar bukan anak keluarga Jiang?
Ayah, cepat usir penipu ini keluar. Kakak, kau paling sayang aku, cepat usir dia keluar. Pei Yuan. Apa lagi yang mau kamu katakan? Bukannya cuma uji darah gabungan? Ayo, aku juga ikut coba. Juga larut. Apa komandan muda anak haram? Apa yang sebenarnya terjadi? Paman, kamu belum paham. Kamu cuma ambil binatang dari luar. Tebas satu kali, juga bakal larut. Airnya ditambah tawas. Cium baunya. Memang ada baunya. Kamu pengkhianat. Tuan, ampun. Semua buang yang suruh aku. Tuan, ampun. Jemput dia, ikat dan bawa keluar. Tuan, ampun. Masih ada yang mau kamu katakan? Kakak, tolong aku. Kakak, Apa yang sebenarnya terjadi? aku tidak tahu. Dia. Dialah yang celakai aku. Kakak, Sudah begini masih mengelak? Wakil Komandan Chen. Komandan muda, ampun. Semua perbuatan Wang Cui. Dialah yang menukar Nona. Dia yang paksa aku terus-terusan. Celakai Nona Man. Dialah. diam kau. Omong apa kau? Perempuan busuk. Berani pukul aku? Katakan, kamu yang tukar Nona? Bukan aku. Berkali-kali cari masalah sama dia. Kamu, Bukan aku. ajarin kau pukul aku. Diam. Ibu, ayah, aku anak kalian. Kamu ini, Berdiri situ. Jangan gerak. kamu berani pukul aku? Aku rendah, aku hina. Lalu kamu yang gantiin identitasku lebih dari 20 tahun. Kamu apa? Bukan. Aku yang putri sulung keluarga Jiang. Ibu. Katakan, ya kan? Ya kan, ayah? Kamu masih bohong padaku? Kamu pukul aku. Jemput mereka, bawa keluar. Jangan. Lepasin aku. Kamu Nona Man. Aku ayahmu. Man. Aku ibumu. Ibuku sudah meninggal. Man. Dibunuh kalian. Aku tidak akan mengakui kalian. Man, sebelumnya cuma salah paham. Bangsat, cepat minta maaf ke adikmu. Kalau begitu, terpaksa aku yang paksa. Tidak mungkin. Mana ada tidak mungkin? Minta maaf ke adikmu. Dia. Tidak mungkin adikku. Celaka, Nona Jiang bunuh diri. Apa? Meng. Men masih di sini. Tenang, keluarga Jiang akan memberimu penjelasan. Semoga Direktur Jiang menepati janjinya. Ayo kita pulang. Kakek. Istriku nanti. Meng, kenapa kau begitu bodoh? Jangan nakut-nakuti aku. Kaulah adikku. Hanya kusatukan kau sebagai adik. Mobilnya mana? Bawa mobil ke sini. Lihat. Akulah putri keluarga Jiang yang sebenarnya. Adik Jian Chen selamanya. Tidak apa-apa. Jiang Chen tidak mengakuiku. Aku juga tidak pernah berniat mengakuinya sebagai kakak. Dokter ada di sana. Dokter. Pei Yuan. Wanita itu kenapa? Sepertinya demam dan kena pneumonia. Apa? Pneumonia? Selatan sedang perang, obat-obatan di sana sangat langka. Bisa jadi dia tidak tertolong. Tidak tertolong. Kak, kok pulangnya cepat sekali? Bukannya aku minta kau bawa kue dari toko Chen? Aku lupa. Kak, kok lupa cepat sekali? Masihkah aku adik tersayangmu? Adik. Kak mau kemana?
Pei Wan, kau bilang cinta padanya. Jangan bergerak. Begini caramu merawatnya? Ini rumah sakit. Letakkan saja. Jiang Chen. Kalau bukan karena kau. Karena Jiang Meng Emil itu, bisa jadi begini. Aku tidak tahu dia adikku. Kalau aku tahu, Kau tidak tahu dia adikmu, lalu kau bisa mengganggu seorang yang tidak ada hubungan darah sama sekali denganmu? Begitu kejam, ya? Begitukah cara didikan keluarga Jiang mengajarimu? aku tidak sengaja. Sakit. Rupanya memang ada ikatan antara anak kembar. Setiap kali jantungku berdebar, itu karena Men-Men. Dia pasti sangat menderita sekarang. Men-Men. Kau pantas menyebut namanya? Pergi sana. Aku tidak pergi. Aku mau lihat Men-Men keluar dengan selamat. Men-Men. Jiang Chen, kamu bilang cuma aku satu-satunya adik yang kamu akui. Manly, kamu ini perempuan. Kamu merampas segalanya dariku. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Cuma radang paru-paru, kan? Tunggu sampai kamu jadi penderita TBC. Lihat siapa yang masih berani mengakuimu. Mana orangnya? Ayah, ibu, bukan seperti yang kalian pikirkan. Dengarkan aku. Jelaskan apa? Tunggu sampai kamu bunuh aku dengan barang-barang pasien TBC. Aku tidak. Kalian harus percaya padaku. Dulu aku dengan baik hati menyelamatkan ibumu. Tapi dia tidak tahu terima kasih, malah menukar anakku. Tukar ya sudah ditukar. Tapi keluarga Jiang memanjakanku dengan segala kasih sayang. Dia bukan cuma menyiksa putriku. Bahkan saat dia berumur 5 tahun, dia menjualnya ke Rumah pelacuran paling hina. Sekarang kamu malah mau membunuhnya? Aku tidak. Jiang Meng, kamu sangat mengecewakanku. Bawa dia pergi. Ayah, ibu, kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakak, demi perempuan ini, kamu rela meninggalkanku? Men-Men bukan perempuan lain. Dia adik kandungku yang sebenarnya. Bukan. Dia adik kandungmu? Lalu aku? Kita sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Apa artinya 20 tahun ini? Bawa pergi. Jangan. Berdasarkan apa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kakak, berdasarkan apa kamu memperlakukan aku seperti ini? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa kamu berkata begitu? Dulu kamu bilang, kalau berani, lahir saja di keluarga Jiang. Jadi putri keluarga Jiang. Sekarang aku sudah jadi. Kamu tanya berdasarkan apa? Kamu. Nyonya Pei paling benci pelacur. Walaupun kamu putri keluarga Jiang, lalu bagaimana? Kamu juga dibesarkan oleh pelacur. Dia tidak akan mengizinkanmu menikah dengannya. Yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap mendapatkannya. Lepaskan aku, Men-Men. Aku tak akan biarkan orang lain mengganggumu lagi. Ya, Men-Men. Sebelumnya kami juga tertipu oleh orang lain. Kalian pergi saja. Men-Men, Baik, Men-Men lelah, biarkan dia istirahat. Aku akan temui jenderal sendiri, untuk membicarakan pernikahan kalian. Paman dan bibi tenang saja. Men-Men, cepat atau lambat dia akan jadi istriku. Ayahku setuju atau tidak, tak masalah. Paman percaya padamu, tapi... pasangan Kian Datong itu... kalian rencananya gimana? Dia yang putuskan. Aku tak mau lihat mereka lagi. Baik. Pei Wan, Kamu tadi panggil aku Pei Xiao Shuai, panggil lagi. Pei Wan.
Jangan gitu. Kamu tahu ini namanya apa? Habis mandi sempat dibuang. Tahu akibatnya? Nyonya Jiang tenang, keluarga Pei tak akan izinkan. Seorang penyanyi kawin masuk. Aku tak pantas untukmu. Bodoh. Kamu galak banget. Aku salah, nanti aku tak galakin kamu lagi. Sebulan lagi kita menikah. Sebulan? Cepat amat. Aku. Mana ada yang terlihat gak buru-buru? Sudah. Tunggu aku datang untuk menikahimu. Tak perlu nunggu sebulan. Tak akan sampai hari pernikahan. Nyonya Pei tak akan setuju kamu menikahiku. Kamu tahu kamu sedang apa? Tahu. Konsentrasilah. Kakak M. Yuyun. Bukan. Sebut nama orang lain. Jangan-jangan aku salah tebak? Pei Yuan bukan kakak M. Yuyun. Istirahat yang baik. Pei Yuan. Xiao Shuai, sudah selesai? Kamu rasa aku gimana? Gimana? Kewibawaan pria. Masa iya? Komandan muda benar-benar nggak kuat? Mikirin apa sih lu? Aku nggak bilang. Siapa yang nanya lu? Urusin acara pernikahan. Komandan dan istri di sana. Aku suruh lu urusin, bukan nanya aku, bukan atur-atur. Paham. Gak pakai otak. Bu, masih ada yang mau dikatakan? Nikah sama dia bakal hancurin masa depan lu. Masa depanku gak bergantung sama cewek. Masa depanku itu. Aku perjuangin sendiri, tembak-tembakan. Lagi pula kalian nikah juga bakal gitu. Lu nggak ngatur anak lu? Mirip bapak lu ya. Kalian berdua. Hati-hati di jalan. Kemari lu. Pei Yuan, lu ngapain? Pernikahan belum selesai. Terus gimana? Tunggu pernikahan selesai? Ibu ikut-ikutan biar lu kabur gitu? Segitu pengennya ninggalin aku? Aku enggak. Apa di hati masih mikirin kakak Emi Yun lu? Dulu aku kira lu itu kakak M. Yuyun. Terus aku pengen ninggalin lu. Aku cuma nggak mau ngerusak masa depan lu. Masa depanku? Aku pegang bedil, masa depanku ya di bedil ini. Jujur aja, apa karena aku mirip sama? Kakak Emi Yun itu, lu jadi suka sama aku? Bukan. Aku suka karena emang suka sama lu. Ngomong suka sama aku? Cium dong, Pei Yuan. lu panggil namaku. Lihat dah jam berapa. Panggil Pei Yuan. Ayuan. Bego banget sih. Aku kasih tahu rahasia. Aku ini kakak Emi Yun lu. Terus dulu. Lu cemburu sama diri sendiri? Terus kenapa? Kalau keluarga Jiang gimana? Aku suruh Lau Chen urusin. Keluarganya gimana? Gak mau aku ya udah. Dulu kan aku bilang, lu yang tentuin. Terus ada lagi. Fokus dong. Ini malam pertama.
Jangan bicara. Cium aku.